Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki Samsung M32 dengan kondisi handphone ini habis kemasukan air, teman-teman. Karena ini untuk musimnya musim hujan, besar kemungkinan handphone habis kehujanan dan kondisinya di bagian kamera masih ada sisa air di dalamnya, teman-teman. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Karena handphone ini habis kemasukan air, jadi tidak saya berani untuk menyalakannya. Karena untuk beliau, untuk user konsultasi, itu saat pertama handphone sebelum mati itu handphonenya masih menyala dan LCD-nya berkedip-kedip, dan akhirnya LCD-nya tidak tampil dan gambarnya tidak keluar, teman-teman. Sekarang kita coba untuk membongkarnya dulu, karena untuk di bagian backdoor ini setelah saya bongkar terdapat masih ada sisa air yang banyak, teman-teman. Oke, kita koreksi lagi di bagian ini. Dan di bagian kamera itu masih ada sisa air yang sangat banyak ya, teman-teman. Jadi kita harus segera membongkar dan segera kita membersihkan sisa-sisa air yang terdapat di bagian dalam handphone ini. Oke, kita lepas dulu untuk SIM tray-nya dan kita lepas untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Sebelum itu kita lindungi dulu di bagian kamera belakang menggunakan tisu yang tujuannya agar kamera belakang tidak kotor terkena jari kita, teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian yaitu soket konektor baterai dan soket fleksibel mainboardnya. Oke, sekarang kita cek keseluruhan di bagian yaitu fleksibel dan juga di bagian papan chargernya. Oke, perhatikan di bagian soket konektor mainboardnya ini, teman-teman. Di bagian ini terdapat korosi yang sangat banyak. Di bagian soket kaki konektor terdapat korosi dan juga di bagian fleksibel LCD-nya juga terdapat korosi, teman-teman. Untuk di bagian atas ini ada bagian mesin, kita coba untuk koreksi. Untuk konektor baterai masih aman, dan sedangkan untuk di bagian komponen yang terdapat di bagian mesin yang berdekatan dengan konektor baterai itu terdapat korosi dan masih ada sisa air di dalam mesin, teman-teman. Untuk di bagian kameranya juga terdapat air. Untuk di bagian soket konektor kameranya, langsung saja kita segera membersihkan sebelum terjadi konslet yang bikin handphone makin parah untuk kerusakannya. Oke, di bagian ini kita lepas dulu untuk di bagian satu persatu, yaitu untuk melepas kameranya dengan ekstra hati-hati karena masih banyak sisa air di dalam mesin. Oke, kita lepas satu persatu dan kita koreksi di bagian mesin ini masih ada sisa air yang sangat banyak sekali. Oke, jangan lupa untuk kita langsung segera membersihkannya ya, teman-teman, terutama di bagian mesin dan juga di bagian kamera depan juga kamera belakangnya. Di bagian ini untuk di bagian pelindung soket konektornya segera saya lepas. Kita bersihkan semua area mesinnya dari sisa-sisa kerak maupun korosi yang terdapat sisa-sisa air yang masih ada di bagian mesin. Oke, perhatikan di bagian tisu ini terlihat jelas sisa korosinya nempel ke bagian tisu. Oke, untuk di bagian mesin setelah kita bersihkan, kita koreksi di bagian papan chargernya dan sekaligus kita bersihkan di bagian yaitu papan charger beserta konektor yang ada di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, di bagian ini saya bersihkan yaitu di bagian soket fleksibel LCD beserta fleksibel mainboard dan juga papan chargernya. Setelah kita bersihkan total, kita perhatikan di bagian kondisi mesinnya dulu. Kita cek ulang setelah kita bersihkan dari sisa-sisa korosinya. Oke, ini ada yang saya curigai di bagian dekat konektor baterai. Ini terdapat korosi dan juga terdapat jalur yang besar kemungkinan ada jalur yang putus, teman-teman.
Oke, perhatikan di bagian area-area komponen yang masih ada terdapat korosi atau terlihat seperti hangus. Kita harus cek terlebih dahulu setiap jalur dan juga komponen yang besar kemungkinan dicurigai yang bisa menyebabkan handphone konslet dan tidak bisa menyala ataupun mati total. Oke, untuk kondisi mesinnya sudah kita koreksi dan sekarang kita cek di bagian papan chargernya. Untuk papan chargernya, alhamdulillah untuk di bagian soket konektor chargernya masih aman dan sudah bersih dari sisa korosi. Sekarang di bagian fleksibel mainboard, untuk konektor yang ada di bagian atas ini masih bersih, tidak ada korosi. Dan di bagian ini itu bagian soket konektor mainboard yang terhubung sama papan charger dan juga fleksibel LCD. Ini saya mendapati sebagian kaki konektor fleksibelnya terdapat korosi ya teman-teman, dan besar kemungkinan ada bagian jalur yang terputus. Oke, perhatikan di bagian ini yang saya tunjuk itu terdapat korosi yang besar kemungkinan yaitu jalurnya terputus menyebabkan LCD-nya tidak tampil dan handphonenya pun menyebabkan mati total. Oke, di bagian ini terdapat korosi yaitu di bagian kaki konektor fleksibelnya yang terhubung sama fleksibel LCD. Oke, jika kita sudah mendapati di bagian yang dicurigai, sekarang kita cek di bagian mesin. Oke, sekarang kita coba untuk koreksi di bagian mesin teman-teman, karena di bagian fleksibel sudah diketahui di bagian korosinya, dan sekarang kita cek di bagian mesin. Ini juga saya mendapati sebagian yang masih korosi untuk di bagian area komponen yang berdekatan dengan tombol konektor fingerprint dan juga tombol on off, dan juga berdekatan dengan konektor baterai. Ini saya mendapati bagian komponen yang jalur terputus ataupun komponen yang hilang atau hangus ya teman-teman. Sekarang kita perbaiki dulu di bagian fleksibel mainboard atau konektor fleksibelnya yang terdapat korosi. Kita kerik dulu dan kita bersihkan. Oke, ini tujuannya saat kita kerik itu untuk mengetahui di bagian jalurnya terputus atau tidak, dan juga sekaligus kita harus solder ulang apabila terdapat korosi yang besar kemungkinan bisa menyebabkan jalur terputus teman-teman. Oke, di bagian ini juga terdapat kaki konektor yang hangus dan korosi. Kita kerik dulu untuk mengetahui di bagian pin kaki jalurnya. Oke, setelah kita kerik, kita bersihkan dan kita coba untuk solder ulang teman-teman. Oke, pastikan untuk di bagian kita membersihkan tidak ada sisa korosi lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita gunakan flux sama T0 cair dan kita solder ulang kaki konektor fleksibelnya. Oke, jika sudah kita solder ulang, kita bersihkan dan kita pastikan benar-benar hasilnya bisa rapi ya teman-teman untuk di bagian solder ulang di bagian kaki konektor fleksibel mainboardnya. Dan di bagian mesin ini terdapat komponen yaitu resistor. Di bagian ini itu resistornya sudah hilang saat saya besar kemungkinan saat membersihkan menggunakan sikat ya teman-teman, karena ya, di bagian komponen ini hangus atau gosong dan komponennya juga sudah hilang. Di bagian jalurnya juga sudah hilang, terdapat korosi atau gosong atau hangus ya teman-teman. Kita kerik dulu untuk mengetahui jalurnya dan kita gunakan flux sama T0 cair dan kita solder ulang. Di bagian ini kita harus cek lebih detail. Apabila ada jalur terputus seperti ini, kita kerik untuk mengetahui pin jalurnya dan kita solder ulang. Oke, kita bisa menggunakan kawat jumper sebagai pengganti resistornya ya teman-teman. Oke, apabila kalian menggunakan pengganti resistornya juga lebih bagus, dan sedangkan saya menggunakan trik hanya jumper saja teman-teman.
Oke, setelah kita jumper, kita lapisi menggunakan cairan warna hijau atau cairan PCB. Dan setelah untuk pengerjaannya selesai, jangan lupa kita ukur dulu dan kita cek dulu. Oke, untuk di bagian ini setelah kita solder ulang di bagian fleksibel mainboard sudah selesai, dan sekarang kita cek atau kita tes di bagian kondisi mesin. Kita cek menggunakan alat multitester teman-teman. Apakah ada mesin yang short atau kondisi mesin ini short atau tidak. Alhamdulillah setelah saya cek ini, setelah saya tes untuk kondisi mesin, setelah saya perbaiki, alhamdulillah tidak ada yang short. Dan sekarang kita coba untuk pasang di bagian kamera, dan sekaligus kita coba untuk mengetes kondisi handphone ini masih bisa menyala atau tidak. Jadi saran saya untuk perbaikan handphone yang kemasukan air, segeralah langsung ke teknisi untuk minta bantuan segera membersihkan di bagian semua area layar apabila ada perbaikan yang harus diperbaiki secepat mungkin untuk menghindari resiko untuk keterlambatan penanganan, yaitu di bagian mesin bisa konslet yang mungkin makin parah dan fatal, tidak bisa diperbaiki lagi dan besar kemungkinan ongkosnya jauh lebih mahal. Oke, sekarang saya coba untuk kondisikan menggunakan charger setelah saya rakit. Oke, terlihat jelas sudah keluar tanda petir untuk pengisian baterainya. Apakah handphone ini bisa mengisi atau tidak teman-teman? Untuk LCD-nya, saya alhamdulillah ini LCD-nya sudah bisa tampil dan pengisian baterainya juga sudah bisa terkoneksi. Sekarang kita coba untuk pasang kembali, yaitu di bagian pelindung soket konektornya. Oke, setelah kita pasang ulang, kita rakit dan kita pasang di bagian frame, kita nyalakan infonya apakah bisa menyala. Sudah keluar logo Samsung, kita tunggu loadingnya sebentar apakah bisa sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah sampai menu. Kita coba cek, dan ternyata setelah saya geserkan layarnya tidak bisa disentuh teman-teman. Kendalanya seperti ini. Masih ada kendala berikutnya, yaitu layar LCD-nya tidak bisa disentuh atau touchscreen-nya tidak bisa berfungsi sama sekali. Oke, untuk di tutorial ini alhamdulillah infonya sudah bisa menyala, LCD-nya tampil, namun sayang sekali touchscreen-nya tidak bisa berfungsi. Jadi dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya atau di part atau di episode yang kedua untuk perbaikan handphone ini, apakah bisa diperbaiki untuk touchscreen-nya yang tidak bisa berfungsi atau harus mengganti LCD satu set teman-teman. Jika penasaran, dinantikan saja untuk episode selanjutnya. Dan saya ucapkan selamat tahun baru untuk di 2023 ini. Semoga makin sukses dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.